tadi ada di kolom komentar, siapa itu Kak? Oh, Kak Imei. Kak Imei tadi Scorpio dong kakak buat segi keuangan. Nah itu di bawah Kak Imei ngetik lagi. Kakak kalau Scorpio yang udah nikah terus bintang kami sama-sama Scorpio, kakak oh ya oke boleh, berarti soal keuangan sama pernikahannya ya. Kak Rida Intan, terima kasih kakak. Terima kasih juga Kak Rida sudah mau tanya-tanya sama Miss Ayu. Oke, kita lanjut ke tadi Kak siapa? Kak Imei. Kak Imei, dari segi karir dan keuangannya dulu, zodiak Scorpio. Oke, Miss Ayu shuffle dulu ya. Wait a bit. Zodiak Scorpio Kak Imei segi keuangannya. First cardnya di sini ada King of Shells. Dilanjutkan lagi di sini ada The Tower. Dan yang terakhir di sini ada kartu Seven of Acorns. Dari sini sendiri untuk Kak Imei sepertinya ada sesuatu yang harus dihancurkan dan dibangun kembali. Mungkin ada project atau kerjaan atau usaha. Mungkin kakak bakal mengalami kesulitan yang cukup berat, tapi pada akhirnya nanti bisa dibangun kembali. Dan bisa ya, kalau dari sini sih sebenarnya menunjukkan kayak mungkin kakak agak lupa kenapa mengerjakan hal ini. Lupa kenapa kakak itu bergerak di segi karir dan keuangan yang kakak geluti atau dalami sekarang ini. Jadi sehingga kakak harus diobrak-abrik dulu sama universe, baru nanti kakak akhirnya di sini ada King of Shells yang mengingat ketetapan hati kakak kenapa kakak akhirnya bekerja di situ atau usaha di situ gitu loh. Nah, terus dari Seven of Acorns pun di sini yang menunjukkan kayak banyak hal yang udah kakak lupa gitu. Kenapa sih kakak bergerak di sini? Kenapa sih kakak ada di bidang usaha ini? Dan di situ nanti pada akhirnya kakak setelah diuak-uak sedikit itu bakal mencintai kembali apa yang kakak kerjakan. Dari sini sih segi keuangannya, maksudnya yang benar-benar materi sih nggak keluar ya. Berarti harusnya aman-aman aja. Cuman agak sedikit kena acak-acak aja mungkin dari pikiran sih kalau dari sini ya. Oke. Terus soal percintaannya sama-sama Scorpio. First cardnya di sini ada Six of Acorns. Terus kartu keduanya ada Four of Feathers dan yang terakhir di sini ada Six of Feathers. Kalau dari sini sendiri kayaknya lagi agak ego-egoan ya. Ego-egoannya ini juga maksudnya Six of Feathers karena sepertinya dua-duanya lagi kurang fokus dengan apa yang seharusnya dipikirkan atau diperhatikan. Jadi kayak misalnya ada banyak aspek kalian ributkan atau ada banyak aspek yang kalian pikirkan tapi kalian itu lupa apa yang paling penting. Jadi yang kalian ribetkan dari sini kayak cuman hal-hal yang acak-acakan gitu. Kayak misalnya gini ya, main poinnya setiap hari misalnya ya. Main poinnya tuh tiap hari walaupun udah bertahun-tahun sama-sama, at least lu harus tetap perhatian nanyain, hey how's your day, have you eat yet, ya maksudnya kayak nanya-nanya pertanyaan simpel kayak gitu. Dan sebenarnya masih ada hal lain juga kayak misalnya cicilan rumah, cicilan mobil. Bukan berarti dalam artian di sini semuanya itu kan semuanya masalah, tapi yang kalian ributkan dari sini tuh kan harusnya core dari dalam hubungan itu adalah kan perhatian dan komunikasi. Nah kayaknya sih kalau dari sini sih komunikasinya sih lagi jelek. Soalnya misalnya dari tadi pengen ngarahinnya ngomongnya ke situ ya, komunikasinya lagi jelek gitu. Jadi kayak kalian tuh ngeributin hal-hal besar kecil tuh acak-acakan, atau bukan ribut juga sih, mungkin ada sedikit adu mulut kecil atau cuman kayak debat kecil tapi tidak terselesaikan dan ujung-ujungnya dua-duanya kayak ya udah ntar aja baru diurus gitu. Padahal maksudnya dari sini sendiri satu sama lain sepertinya rindu nempel-nempelan, deket-deketan. Dan dari sini sendiri pun dua-duanya sebenarnya ingin sekali lebih maju dan berkembang lagi ke depan, cuman memang lagi kalah sama pikiran sendiri dan egonya sih gitu. Jadi ya ini kalau bisa dibenerin ya gitu. Oke, itu buat Kak Ime tadi. Terus tadi apa tuh? Kak Ime-nya ngetik lagi,
Oh enggak, oke. Gitu buat Kak Imei tadi. Untuk zodiak Scorpio dari segi keuangan dan ya sama Yayangnya sama-sama Scorpio. Gitu. Oh ini tadi apa nih Karida? Kak, kalau 2 Juni ada proyek, lancar tidak dan keuangan gimana? 2 Juni ada proyek, lancar enggak? Oke, sebentar. Miss Ayu shuffle. Habis Karida, Miss Ayu mau lanjut ke zodiak Leo ya. Hey. Oke. Kak Rida, first cardnya di 2 Juni ada proyek, lancar nggak ya sama keuangannya gimana? Ada Four of Feathers. Four of Feathers kenapa keluar terus ya? Terus dilanjutin lagi ada Three of Shells dan yang terakhir di sini ada kartu The World. Di sini sih keuangannya berarti ada trouble sedikit tapi tidak mengganggu banyak. Gimana ya? Misalnya juga kurang paham, tapi yang jelas kalau dari sini sendiri sih menunjukkan kalau Three of Shells ini yang benar-benar harus Miss Ayu bahas. Ada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan lebih atau ingin memanfaatkan atau ya ada itikat buruk. Dimana di sini ada Four of Feathers sampai kakak tuh ngerasa kayak terpojok dan tidak bisa bergerak kemanapun atau mengusahakan apa-apa lagi. Dari sini sendiri ada kartu The World menunjukkan kayak kakak jalankan karena ini sendiri banyak banget pelajaran hidup yang dapat dipetik. Dan sebenarnya pun bukan berarti fail atau gagal atau benar-benar nggak berjalan dengan baik. Dari sini sendiri tetap ada hasilnya, cuman lebih berat aja rasanya gitu. Jadi kalau ditanya berhasil atau enggak ya berhasil, cuman ribet aja sama berat gitu. Itu buat Kak siapa tadi misalnya lupa lagi loh. Karida. Oke.